Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Karisma Putri dari kelas 3F dengan NIM 212111230 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Saya akan menjelaskan tentang konsep negara dan imamah. Tentang konsep negara, yang pertama ada dari para tokoh, yaitu yang pertama ada Al-Mawardi. Nama lengkap Al-Mawardi yaitu Abu Al-Hanan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Syafi'in. Al-Mawardi juga menulis beberapa buku tentang ilmu politik dan ketatanegaraan, namun tidak ada satupun dari buku-buku Al-Mawardi di bidang ilmu politik dan ketatanegaraan yang membicarakan secara eksplisit mengenai konsep negara dalam Islam. Karena Al-Mawardi hidup dalam masa Daulah Abbasiyah, jadi ia berpendapat bahwa khalifah pada saat itu merupakan bukti bahwa konsep negara telah ada dalam praktik politik dan kenegaraan dalam Islam, yang berarti konsep tentang negara telah selesai. Artinya, bila ada seseorang yang bertanya tentang konsep negara dalam Islam, lihat saja khalifah Daulah Abbasiyah yang sedang berkuasa. Dari banyak buku yang ditulis oleh Al-Mawardi dapat disimpulkan bahwa satu kesimpulan pandangan beliau mengenai konsep negara sebagaimana Plato dan Aristoteles dan Ibnu Abi Rabi. Al-Mawardi juga berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang saling bekerja sama dan membantu satu sama lain, tetapi dia memasukkan agama dalam teorinya. Yang kedua ada Abu Nasr Al-Farabi. Abu Nasr Al-Farabi yang bernama lengkap Abu Nasr bin Muhammad bin Tarkan bin Unzalak. Beliau lahir di kota Wajid, wilayah Farabi, yang termasuk masuk kawasan Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Sebagaimana Plato dan Aristoteles, Al-Farabi juga mempunyai pendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup bermasyarakat, bernegara dengan tujuan di samping memenuhi kebutuhan pokok, hidup juga untuk mencapai kebahagiaan material dan spiritual di akhirat. Pendapat tersebut tampak bahwa Al-Farabi memberi warna Islam pada pandangan Plato dan Aristoteles dengan menambahkan tujuan masyarakat yang bersifat ukrawi dari pembentukan negara. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi pembentukan watak atau perilaku, pola pikir, dan kebiasaan bernegara. Salah satu fungsi negara terkait dengan ragam watak perilaku adalah menyatukan masyarakat dalam suatu sistem yang sama. Mengenai konsep negara, Al-Farabi membagi konsep negara menjadi dua, yaitu Al-Madinah Al-Fadilah dan Al-Madinah Al-Jahiliyah. Di sini ada konsep Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu negara utama ini diibaratkan oleh Al-Farabi sebagai tubuh manusia yang satu bagian dengan bagian yang lainnya saling bekerja sama sesuai dengan tugas masing-masing, dan jantung menjadi pusat dari segala organ yang ada. Jantung menyulap kebutuhan darah ke seluruh anggota tubuh yang ada. Jantung diibaratkan sebagai pemimpin sebuah negara, pelayan rakyat yang menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya. Selanjutnya ada seorang pemikir Islam kontemporer yang mencoba menyajikan suatu konsep politik Islam yang relatif utuh, lengkap, dan asli, yaitu Al-Maududi. Beliau juga seorang mujtahid besar yang lahir di benua India pada tahun 1903. Di sini Al-Maududi tidak hanya berbicara sebatas sebagaimana konsep negara Islam saja. Ia juga berbicara sebagaimana pentingnya komponen negara Islam dalam menopang eksistensi negara Islam ke depan, sehingga ia membahas tentang seluruh yang berkaitan dengan negara Islam, termasuk rakyat yang menjadi komponen penting dalam bernegara.
Lebih lanjut, Al-Mawardi memberikan argumen bahwa rakyat negara Islam terdiri dari Muslim dan non-Muslim, sehingga hak dari non-Muslim sama dengan Muslim dalam hal perlindungan haknya seperti kehidupan, harta, kebebasan dalam beragama, dan lain sebagainya. Artinya tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat non-Muslim yang berada di dalam kekuasaan negara. Konsep negara yang senantiasa yang diperjuangkan dan diinginkan oleh Al-Maududi adalah negara yang berdasarkan pada hukum atau syariat Islam dan seluruh komponen yang ada dalam negara tersebut dapat dilaksanakan syariat Islam dalam segala aspek kehidupannya. Bagi Maududi, kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Kedaulatan negara akan memberi warna dan bentuk negara itu serta mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap susunan dan struktur negara. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun, bernama lengkap Walinuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid bin Utsman bin Hani bin Khattab bin Quraid bin Ma'dikarib bin Hashir bin Wa'il bin Hujur, dan kita bisa disebut dengan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan bapak sosiologi Muslim yang terkemuka di zamannya. Lahir di Afrika Utara ketika berada dalam kekuasaan dinasti Al-Munawahidun. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa negara yang memiliki pertalian asabiyalah yang akan kaut dan mampu menciptakan peradaban manusia yang tinggi. Akan tetapi jika rasa asabiyah pudar dan hanya dipahami secara sempit, maka yang ada hanya nepotisme absolut yang membuat hancurnya agama. Berkenaan dengan bentuk negara, Ibnu Khaldun tidak menjelaskan bentuk negara dengan nama-nama terminologi apapun seperti yang pernah dilakukan oleh para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Tapi Ibnu Khaldun memberikan rambu universal tentang bentuk negara yang ideal. Selanjutnya ada imamah, yaitu merupakan bahasa Arab yang berakar dari kata imam. Kata imam sendiri berasal dari kata amma yang berarti menjadi ikutan atau yang diikuti. Kata imam berarti pemimpin atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului. Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan, diteladani sebagai contoh dan diikuti. Kedudukan imam sama dengan penanggung jawab urusan umat. Dalam Al-Quran, kata imam bentuk tunggal digunakan sebanyak 7 kali, dan kata a'immah bentuk plural 5 kali dalam arti yang dimaksud bervariasi sesuai penggunaannya. Bisa bermakna jalan umum, yaitu terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 12 sebagai imam sebagai pedoman, yaitu dalam Quran surat Hud ayat 7 dan ikut dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 dan sebagai petunjuk dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 12. Begitu pula dalam makna pemimpin, kata ini merujuk pada banyak konteks seperti pemimpin yang akan dipanggil Tuhan bersama umatnya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Dan tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 71. Diartikan berarti juga pemimpin orang-orang kafir, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 9. Surat At-Taubah ayat 12. Dan pemimpin spiritual atau para rasul yang dibekali wahyu untuk mengajak manusia mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, yaitu Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 73.
Juga diartikan sebagai pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum ataupun dalam arti negatif, yaitu dalam Quran surat Al-Qasas ayat 5 dan 41. Dan pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 24. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kata imam yang berarti pemimpin bisa digunakan untuk beberapa maksud, yaitu pemimpin dalam arti negatif yang mengajak manusia kepada perbuatan maksiat, dan pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum, dan pemimpin yang bersifat khusus yakni pemimpin spiritual. Selanjutnya kriteria imamah, yaitu ismah dan ilmu. Imam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW bukanlah sembarang orang, tetapi harus memiliki sejumlah sifat yang dimiliki Nabi. Oleh karena itu, persyaratan menjadi imam tidak cukup harus seorang Quraisy seperti yang diyakini sahabat ketika itu, tetapi harus pula memiliki syarat-syarat lain, yaitu ismah atau kemampuan menjaga diri dari dosa walaupun sekecil apapun, dan atau ilmu yang sempurna. Syiah selain menggunakan dalil akal untuk menetapkan ismah dan imam, juga mengajukan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Di antaranya yang cukup jelas adalah firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa imam akan diangkat dari keturunannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak berlaku untuk orang yang zalim. Dalil tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Ayat ini membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melewati fase kenabian dan kerasulan, dan setelah lulus dalam sejumlah ujian berat, maka Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam di seluruh manusia. Juga ada beberapa ketetapan Syiah terhadap imamah. Yang pertama ada para imam memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari berbagai kesalahan. Mereka terbebas dari melakukan dosa baik semasa kecilnya maupun semasa dewasa. Artinya sepanjang hidup para imam ini tidak pernah melakukan dosa baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Pandangan Syiah, para imam ini juga terlepas dari melakukan kesalahan ataupun lupa. Yang kedua, ada setiap imam dititipi ilmu dari Rasulullah SAW untuk menyempurnakan syariat Islam. Imam memiliki ilmu laduni, serta tidak ada perbedaan antara imam dengan Rasulullah. Sedang yang membedakan adalah bahwasanya Rasulullah mendapatkan wahyu. Rasulullah telah menitipkan kepada mereka rahasia-rahasia syariat Islam agar mereka mampu memberikan penjelasan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan zamannya. Yang ketiga yaitu ada kawarut adah, yaitu suatu yang luar biasa, bahwa peristiwa yang luar biasa boleh terjadi pada diri imam, dan hal itu disebabkan oleh mukjizat. Jika tidak ada satu teks tertulis dari imam sebelumnya, maka dalam kondisi seperti itu penentuan imam harus berlangsung dengan suatu yang luar biasa itu, dan lain sebagainya.